teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm Jogja. Teman-teman, mohon maaf saya sambil ngerokok ya. Jadi kalau ada yang protes kok sambil ngerokok, mohon dimaafkan. Karena saya memang perokok ya kan. Teman-teman, di video kali ini saya mau nggak apa-apa ya, ngulang video yang lama banget gitu. Saya mau cerita soal bagaimana sih dengan modal yang terbatas teman-teman bisa bikin kandang ya. Karena kadang-kadang kan kalau teman-teman lihat banyak video channel YouTube ini kan, kandangnya ada yang model gini, model gitu, model panggungnya ada yang dari bahan kandangnya dari kayu, dari besi, dari bambu, kemudian ada yang ditampung urinya, ada yang nggak ditampung urinya, ada yang kandang semi umbaran, kandang sekat-sekat, kandang lemprak itu langsung tanah segala macam. Nah, banyak banget teman-teman. Bahkan banyak juga yang bingung bagaimana sih harus mulai dengan modal yang terbatas. Nah, menurut saya seperti ini teman-teman. Menurut saya seperti ini ya. Ini misalnya teman-teman mau mulai dengan duit yang terbatas. Jadi ilmunya sudah dipunya ya. Ilmu sudah dipunya, teman-teman sudah menyiapkan pakan, lahan-lahan pakan hijauan gitu. Terus teman-teman kemudian mau level berikutnya bikin kandang. Nah, menurut saya teman-teman usahakan sedikit keluarkan modal untuk bikin kandang yang nyaman. Kandang yang nyaman teman-teman. Kandang yang nyaman itu seperti apa? Tapi kandang nyaman tapi sederhana dengan budget yang minimal. Nah, misalnya gini, wah saya itu kandang budgetnya cuma 5 juta, cuma 7 juta, bagaimana bisa bikin kandang? Nah, pertama tentukan dulu arah usahanya, mau breeding atau mau pengemukan. Nah, nanti kalau misalnya topiknya breeding, nah kalau breeding misalnya teman-teman mau bikin kandang koloni gitu. Nah, ukurannya berapa disesuaikan dengan ukuran lahannya teman-teman. Luasnya berapa, bisa muat berapa, itu ditentukan dari kemampuan teman-teman menyiapkan pakan hijauannya. Jadi kalau rumus saya seperti ini. 1 ekor kambing domba induk itu teman-teman siapkan lahan pakan 60 meter persegi. Itu untuk durasi pakan 2 bulan. Jadi selama 2 bulan teman-teman ngaritnya nggak kemana-mana untuk ngasih makan ternaknya. Jadi misalnya teman-teman punya 600 meter untuk lahan pakannya, akhirnya teman-teman peliharanya 600 dibagi 60 ketemu 10 ekor. Nah, kemudian teman-teman tentukan mau kambing atau domba. Oh, saya mau breeding domba. Oke. Domba itu butuhnya kandang yang tidak terlalu besar, enggak apa-apa. Dia butuhnya bergerombol gitu. Bergerombol. Jadi kalau misalnya 10 ekor, teman-teman bisa bikin kandang ukuran 6 kali 2. Ini kandang panggung ya. 6 kali 2. Oke. Kalau kambing butuh space yang agak luas. Karena 10 ekor sebenarnya idealnya paling enggak 9 kali 2. Jadi kambing itu butuh space yang agak lebih luas. Nah, kalau ukurannya sudah ketemu, kemudian berangkat lagi ke arah materialnya. Materialnya. Misalnya teman-teman punya kayu. Nah, oke, bikin kandangnya dari kayu. Kayunya monggo apa saja yang ada di tempat teman-teman, tapi upayakan untuk tiangnya ini kayu-kayu keras. Kayu-kayu keras. Ada berbagai macam lah, nama kayu juga berbagai macam. Pilih saja yang tidak begitu ngetren di kalangan para pemain kayu sehingga harganya tidak terlalu tinggi. Dan kemudian untuk lantainya usahakan juga lantai kayu. Nah, nanti supaya minimal awet 5 tahun teman-teman. Nah, untuk atapnya yang murah
Yang murah itu pakai genteng bekas, teman-teman. Genteng bekas itu ya tidak terlalu mahal lah. Kenapa kok genteng bekas? Pertama nggak mahal, yang kedua pori-pori gentengnya sudah tertutup oleh lumut, jadi nggak tampias lah gitu. Nah, kalau nggak ada itu baru cari alternatif lain. Misalnya tempat kandangnya itu ada di daerah dataran tinggi gitu, bisa pakai asbes atau bisa pakai seng gitu. Tapi kalau kandangnya itu ada di dataran rendah, daerah persawahan yang panas gitu, upayakan jangan pakai asbes, teman-teman. Pakai genteng bekas, karena nanti ternaknya akan nyaman. Nah, kemudian kasusnya kalau adanya cuman bambu, nah pilih bambu yang keras. Terus, nah usahakan pula, misalnya tiangnya bambu, nah usahakan lantai kandangnya, opsi pertama adalah lantai kayu. Tapi kalau lantai kayu itu ternyata budgetnya nggak ngejar, lantai bambu nggak apa-apa. Tapi posisikan belah bambunya pakai mesin circle kayu, teman-teman, supaya lurus. Karena kalau bambunya dibelah pakai parang gini, dia nanti akan ngikutin alurnya bambu. Jadi di sini bisa rapi, tapi di sana bisa megar, di sini bisa nyempit. Nah, posisi yang megar ini bahayanya nanti kaki kambing dombanya bisa kejeblos itu masuk ke prosok gitu. Nah, kalau yang pas mepet gini nanti serindilnya nggak tuntas, nggak jatuh ke bawah. Nah, kalau teman-teman misalnya ada besi, karena teman-teman pemain besi gitu, pemain bangunan, atau kebetulan ada besi-besi murah di tukang rosok dan teman-teman ternyata bisa ngelas, nah pakailah bahannya itu, karena pasti lebih murah. Karena belum tentu bahan bambu itu pengerjaannya cepat, belum tentu bahan kayu pengerjaannya cepat, belum tentu. Tapi kalau besi relatifnya lebih cepat pengerjaannya. Jadi kadang harga bahan bakunya lebih murah, tapi posisi pengerjaannya lebih lama. Kalau besi harga bahan bakunya lebih tinggi, tapi pengerjaannya lebih cepat. Nah, itu teman-teman. Nah, dengan modal yang katakanlah lebih minim lagi, lebih minim. Sehingga teman-teman tuh hanya bisa bikin atap aja. Nah, usahakan teman-teman katakanlah cari jadi kandangnya bukan kandang panggung ya, kandangnya kandang lemprak, kandang tanah gitu. Nah, usahakan tetap ada alasnya ya, ada alasnya sebagian. Alasnya itu bisa teman-teman cari di penggergajian kayu, itu kulit-kulit kayunya apa ya, bukan kulit kayunya ya, jadi sebitan pinggir ini teman-teman. Nah, ini nanti ditata, jadi si kambing dombanya bisa tidur di situ. Nah, dan sebagian nanti tanah gitu. Nah, kalau kandangnya memang model yang seperti itu, ngelemprak atau kandang tanah, teman-teman wajib rutin membersihkan. Nah, jangan males. Jadi tiap hari nyapu, dikumpulin serindilnya, terus sisaan-sisaan pakannya ini dikumpulin gitu. Nah, sehingga nanti kandangnya bersih terus. Nah, nanti kalau sudah punya rezeki baru kandangnya dipanggung gitu, teman-teman. Nah, jangan silo kalau teman-teman nonton video-video channel YouTube yang menampilkan kandang keren segala macem. Wah, saya juga terobsesi bikin kandang keren di awal segala macam. Jangan. Tahap demi tahap aja, enggak apa-apa. Yang penting kandangnya kokoh, strukturnya kokoh, kandangnya bersih, nyaman untuk ternaknya, nyaman untuk teman-teman selaku peternaknya, dan nyaman pula untuk para tamu yang nanti akan datang ke kandang teman-teman. Jadi walaupun sederhana tapi bersih, teman-teman. Ini yang wajib wajib selalu dijaga ya, soal kebersihan. Karena ketika bersih kandangnya, kambing dombanya bersih, tamunya nyaman, maka tingkat closingnya, tingkat terjadi transaksinya ini lebih besar.
Beda cerita kalau kandang teman-teman, mohon maaf ya, kandangnya cuma sederhana, sudah sederhana, jorok, kumuh, nggak pernah disapu, nggak pernah dibersihkan. Walaupun kambing dombanya keren, tapi pasti tawar-tawaran nilai kambing dombanya juga nggak tinggi, karena terlihat nggak bersih lah gitu. Kandangnya nggak bersih, kambing dombanya buluk gitu. Nah ini yang perlu dijaga. Jadi dengan modal yang seadanya, ibarat kata modal terbatas, teman-teman bisa mulai. Nah kalau kandang panggung, kalau versi kami, kandang panggung dari tanah ke lantai panggungnya itu minimal 75 cm. Nah kemudian dibikin panggung dan bawahnya langsung tanah teman-teman, langsung tanah supaya urinnya meresap. Kalau teman-teman suatu saat mau ngambil urinnya, sari urinnya, bisa pakai metode teh celup. Teh celup tuh gini, jadi urinnya dikumpulin, dimasukin karung, dimasukin wadah misalnya tong biru gitu teman-teman, terus kemudian ditambah air, ditambah probiotik pertanian, ditambah molase. Nah itu nanti teman-teman tinggal manen itu urinnya. Jadi teman-teman nggak usah bikin kandang yang ditampung miring, dipisahkan antara urin dan serindel segala macam. Nanti itu repot bener, dan baunya luar biasa. Yang lebih berbahaya lagi, amoniaknya naik teman-teman. Nanti bisa menyebabkan radang paru-paru untuk ternaknya. Nah teman-teman, ini tips singkat bagi teman-teman semua calon peternak yang dengan kondisi modal terbatas, bagaimana bisa mewujudkan cita-cita punya kandang kambing dan kandang domba berikut isinya gitu. Jadi jangan patah semangat. Kalau ternyata modalnya masih terbatas, silahkan di action saja. Kalau ternyata duitnya cuma bisa untuk bikin kandang ukuran 3x2, nggak masalah. Bikin teman-teman, wujudkan mimpi kalian, wujudkan mimpimu untuk punya ternak kambing domba. Setahap demi setahap prosesnya dinikmati, dijalani. Nanti kalau rel usahanya itu sudah pas, sudah benar jalur usahanya, maka hasilnya pun akan teman-teman rasakan. Usahanya akan maju berkembang. Nah ketika maju berkembang, maka ada profitnya untuk membesarkan kandangnya, memperbanyak jumlah populasinya, memperbanyak lahan pakannya gitu. Logistiknya diperbanyak lagi untuk beli mesin chopper, untuk bikin gudang silase segala macam. Ada banyaklah PR-nya ke depan. Tapi teman-teman, balik lagi, dengan modal yang terbatas pun teman-teman semua bisa mewujudkan usaha ternak kambing dan domba. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga video kami bermanfaat. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau cari topik-topik lain dari video ini, silahkan bisa lihat di video-video sebelumnya. Ada banyak topik-topik yang unik gitu dari 78 Farm Jogja. Terima kasih teman-teman, sehat selalu untuk kita semua.